Welcome back to Nutritionism Indonesia. Pasti kalian udah nggak asing lagi sama mitos tentang MSG atau micin. Bahkan masih banyak orang yang percaya tentang mitos-mitos tentang MSG. Salah satunya adalah micin bikin bego. Tapi kalau kita lihat dari komposisinya, yaitu MSG monosodium glutamat, zat apa sih sebenarnya yang bikin bego? Atau jangan-jangan itu cuma mitos doang? Biar lebih jelas, kita langsung dengerin aja penjelasan dari si MSG atau micin. Gue pening juga ah. Welcome back to Nutritionism Indonesia. Gue di sini mau klarifikasi nih. Berapa kali gue harus ngomong? Gue nggak bikin bego, Bambang. Mau sampai kapan lu pada nyalahin gue? Lu bego-bego sendiri, gue yang disalahin. Sini deh, lu belajar dulu sama gue. Gue itu micin, MSG. M-nya itu mono, artinya satu. S-nya itu sodium atau natrium, garam itu. G-nya glutamat. Nah, glutamat ini salah satu jenis asam amino. Asam amino itu adalah bagian terkecil dari struktur protein. Jadi simpelnya, MSG itu asam amino glutamat yang dikristalkan dengan bantuan garam. Jadi, kalau garam dapur kan NaCl tuh, natrium klorida atau sodium chloride. Nah, kalau gue, MSG, monosodium glutamat, garam yang berasal dari asam amino glutamat. Gue ini cuma penyedap rasa, gak bikin bego. Ngerti gak lu? Gue ini pertama dibikin sama ahli kimia Jepang. Dia mengekstrak glutamat dari rumput laut. Kalau zaman sekarang, kebanyakan MSG dibuat dari tebu atau pati, terus difermentasi pakai bakteri, jadilah asam glutamat. Dari segi produksi dan bahan baku, udah kelihatan cuy, nggak berbahaya. Dari segi komposisi juga udah jelas nggak bahaya. Natrium atau sodium sama glutamat. Garam penyedap rasa, bukan bahan kimia berbahaya. I'm just a flavor enhancer. Yang bikin gue enak atau gurih itu adalah glutamat. Ya tadi kan gue udah bilang glutamat itu asam amino. Nah, glutamat ini juga ada di berbagai makanan alami kayak rumput laut, ikan, tomat, keju, daging, kedelai, dan juga ASI. Serius gue? ASI, air susu ibu juga ada glutamatnya. Jadi, kalau kalian pas bayi minum ASI, dari bayi kalian udah konsumsi glutamat. Selain itu, tubuh kita juga memproduksi glutamat secara alami kok. Ya kan gue udah bilang tadi, glutamat itu asam amino, struktur terkecil dari protein. Dan tubuh kita secara alami itu butuh protein, butuh asam amino, butuh glutamat. Nih ya, lembaga kesehatan kayak BPOM, FDA, WHO menyatakan kalau gue aman dikonsumsi. Selain itu, FDA sendiri menyatakan kalau gue aman dan mengelompokkan gue bareng gula, garam, dan soda kue. Segeng ceritanya gue sama mereka. Dan menurut FDA lagi, rata-rata orang dewasa mengkonsumsi glutamat 13 gram per hari yang asalnya dari protein dalam makanan alami. Nah, sisanya kalau lu makan makanan yang pakai gue sebagai penyedap rasa, cuma 0,55 gram glutamatnya. Jadi, dari makanan alami itu 13 gram dan dari gue 0,55 gram. Kalau lu sok-sokan, gue gak makan micin, melek tuh sama fakta. Makan tuh glutamat 13 gram dari makanan alami. Nah, terus kenapa tuh gue dapet fitnah yang begitu keji? Katanya bikin bego lah, merusak otak lah, bikin penyakit lah. Mitos ini diawali dari sebuah laporan sekelompok orang yang makan di restoran Cina dan mengalami pusing, mual, dan keringat dingin. Dan mereka nyalahin gue, MSG. Tapi justru berbagai penelitian ilmiah menyatakan itu bukan karena gue.
tapi karena bahan makanan lain atau sugesti dari orang yang makan sendiri. Bisa aja kan lu pusing karena alergi makanan lain, ya kan? Ada orang yang alergi sama makanan, contohnya alergi seafood atau alergi telur. Dan sampai sekarang belum ada penelitian yang membuktikan kalau gue bikin bodoh. Belum ada cuy. Lagian nih, kalau lu makan micin itu dikit banget micinnya kan? Kayak garam di dalam makanan, bukan sebungkus lo makan semua. Data udah jelas, FDA bilang rata-rata orang dapat glutamat dari micin cuma 0,55 gram. Emang kalau lu masak sup sepanci terus pakai gue buat penyedap, emang gue lu habisin sebungkus? Enggak kan, cuma dikit. Paling setengah sendok teh buat sepanci. Jadi nih, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat kesehatan. Gue sama garam kalau dikonsumsi berlebihan juga nggak bagus. Kebanyakan natrium, ntar bahaya buat tekanan darah lu. Terus gula, kebanyakan gula juga nggak bagus buat gula darah lu, diabetes ntar. Semua makanan gitu cuy, apapun yang dikonsumsi berlebihan itu nggak baik, pasti ada efek sampingnya. Gak usah parno lu makanya, sok-sokan gue mau sehat, gue gak makan micin. Ye lu jajan potato chips, lu kira bumbunya gak ada penyedapnya, gak ada natriumnya. Parahnya lagi nih, ada loh catering yang labelnya catering untuk kesehatan, dan dia mengklaim catering dari kami bebas MSG. Padahal kalau dilihat menunya ada bahan makanan yang secara alami mengandung glutamat. Ada tomat, ada jamur, atau ada daging. Nah, dia juga kalau masak pakai garam kan, ada natriumnya. Ya sama aja Bambang, di masakan lu ada glutamat dan ada natrium atau sodiumnya. Padahal kalau menurut FDA, kalau ada makanan yang ingredientsnya mengandung MSG dari bahan alami, ya pokoknya glutamat ketemu garam. Gak bisa dia mengklaim no MSG dalam kemasan mereka, karena dia ada glutamat dan ada garamnya. Dan lu tahu gak, ahli gizi itu malah merekomendasikan menggunakan MSG untuk masakan diet rendah garam untuk mengurangi penggunaan garam dapur. Bingung lu kenapa? Karena MSG itu mengandung garam atau sodium atau natrium yang lebih rendah dari garam dapur, yaitu NaCl. Jadi MSG itu malah lebih aman untuk orang yang butuh diet rendah garam. Contohnya pengidap hipertensi atau orang dengan kondisi lainnya yang memang butuh diet rendah garam. Jadi pesan gue, bijaklah kalau lu mau makan, jangan berlebihan. Kalau ada mitos-mitos, jangan langsung percaya. Baca jurnal ilmiah kek, tanya sama tenaga kesehatan kek. Janganlah lu telan-telan mentah mitos tuh. Jadi udah ngerti kan? Gue gak bikin bego. Awas aja lu kalau fitnah-fitnah gue lagi. Udah ya, bye.